Keputusan Amerika Serikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Washington benar-benar mulai kehabisan amunisi? Pertanyaan ini muncul setelah hampir 40 hari operasi tempur intensif dalam Operasi Epic Fury. Selama periode tersebut, militer Amerika Serikat disebut menyerang lebih dari 13.000 target di Iran dan mencegat lebih dari 1.700 drone, serta rudal balistik. Biaya perang juga tidak kecil. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan operasi tersebut telah menghabiskan sekitar 37,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan sebagian besar pengeluaran digunakan untuk amunisi. Namun, ketika muncul laporan bahwa Trump menunda eskalasi karena kekhawatiran terhadap persediaan senjata, Presiden Amerika Serikat itu justru membantahnya. The Patriots in particular are being built. The THAAD system is going up. We have a lot. Every one of our contractors is building 4 to 5 plants right now, and we're in very good shape. But for some of the more sophisticated stuff, we'd certainly like to have more. Masalah utama bukan apakah Amerika Serikat masih memiliki senjata, melainkan seberapa cepat persediaan yang digunakan dapat digantikan. Salah satu senjata yang banyak digunakan adalah rudal jelajah Tomahawk. CSIS memperkirakan lebih dari 1.000 rudal jenis ini telah ditembakkan selama perang. Persoalannya, produksi rudal membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mark Kansian dari CSIS mengatakan setelah pendanaan diberikan, sebuah rudal baru bisa tersedia dalam 3 hingga 5 tahun. Situasi serupa terjadi pada sistem pertahanan udara Patriot. Sekitar 1.430 rudal pencegat Patriot diperkirakan telah digunakan dari stok sebelum perang yang mencapai sekitar 2.330 unit. Satu rudal Patriot sendiri bernilai sekitar 4 juta dolar Amerika Serikat. Sementara drone Iran yang menjadi targetnya dapat berharga hanya sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat. Artinya, perang dengan Iran menguras persediaan senjata mahal dalam jumlah besar, sementara penggantinya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kekhawatiran mengenai stok senjata Amerika Serikat menjadi semakin penting karena Washington juga harus memperhitungkan ancaman dari China. Perhatian militer Amerika selama ini tertuju pada kemungkinan konflik di sekitar Taiwan. Jika perang besar terjadi di kawasan Pasifik, kebutuhan rudal dan sistem pertahanan udara Amerika Serikat diperkirakan akan jauh lebih besar. China sendiri memiliki persediaan rudal dalam jumlah besar dan terus mengembangkan senjata hipersonik serta taktik serangan drone massal. Karena itu, persoalannya bukan apakah Amerika Serikat mampu berperang saat ini, melainkan apakah persediaan senjata yang tersedia cukup untuk menghadapi konflik besar lainnya dalam waktu cepat. Perang Iran juga memperlihatkan kelemahan lain, yakni biaya pertahanan udara yang sangat mahal. Amerika Serikat harus menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menghadapi drone yang harganya jauh lebih murah. Pengalaman tersebut mendorong munculnya gagasan untuk memproduksi senjata yang lebih murah dan dapat dibuat dalam jumlah besar. Di saat yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut Pentagon membutuhkan tambahan 87 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengatasi sejumlah kekurangan kritis, termasuk peralatan. Pemerintahan Trump pun mendorong industri pertahanan Amerika untuk meningkatkan produksi dan mempercepat pembuatan senjata. Data yang tersedia tidak menunjukkan bahwa Amerika Serikat benar-benar kehabisan amunisi. Amerika Serikat masih memiliki persenjataan dan kemampuan militer yang besar. Namun, perang Iran memperlihatkan bahwa beberapa jenis senjata dapat digunakan jauh lebih cepat daripada kemampuan industri untuk menggantikannya. Dengan kata lain, penghentian sementara serangan terhadap Iran tidak otomatis berarti Trump kehabisan senjata. Tetapi perang tersebut menunjukkan bahwa persediaan Amerika memiliki batas. Jika konflik berlangsung lebih lama atau Amerika Serikat harus menghadapi perang besar lain di kawasan berbeda, kemampuan memproduksi kembali rudal dan sistem pertahanan udara akan menjadi faktor penting. Sementara itu, Iran sendiri juga mengalami kerugian besar.
Serangan Amerika Serikat dan Israel disebut telah melemahkan kemampuan Teheran untuk memproduksi rudal, drone, dan sistem persenjataan lainnya dalam jumlah besar. Dengan kondisi tersebut, penghentian sementara perang lebih tepat dilihat sebagai bagian dari perhitungan strategis yang lebih luas, bukan semata-mata karena Amerika Serikat sudah kehabisan senjata. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.